Proses pembentukan urin terjadi di dalam nefron melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Darah yang masih mengandung sisa metabolisme akan masuk ke dalam glomerulus untuk disaring. Air, glukosa, garam, dan urea akan lolos dari glomerulus dan ditampung di dalam kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke TKP untuk proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Air, gula, dan garam sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Nah, hasilnya disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian masuk ke TKT untuk proses augmentasi atau penambahan zat-zat lain yang akan ikut dikeluarkan bersama urin. Hasil augmentasi inilah urin yang sebenarnya. Urin akan terkumpul di pelvis ginjal. Urin kemudian mengalir melalui saluran ureter dan masuk ke kantung kemih untuk ditampung sementara. Jika kantung kemih hampir penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air kecil. Urin kemudian mengalir melalui uretra dan keluar dari tubuh. Urin berwarna kuning pucat, berbau khas, dan mengandung zat-zat sisa metabolisme. Urin yang normal tidak mengandung gula dan protein. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Waduh, ada sinyal pipis dari kandung kemih. Woi, otot sphincter uretra, hadir tak? Lu tahan gerbang uretra biar kandung kemih gak bisa buang air kencing. Waduh, gak tega gua tak. Ini si bos lagi di jalan. Kalau gak lu tahan bisa ngompol di celana si bos. Oh gitu, siap kalau gitu tak. Tiap-tiap mau buang air kencing pasti ditahan terus sama si bos. Oi kandung kemih, itu air kencing udah penuh, napa gak lu buang? Ini gua lagi berusaha bro, tapi otot di badan gua gak sanggup dorong air kencing keluar gara-gara si bos sering nahan pipis. Waduh, kalau gitu si bos jadi susah pipis dong. Iya bro, padahal ini limbah air kencing harus cepet-cepet gua buang biar gak jadi penyakit. Kedua, Woi otot sphincter uretra, napa kandung kemih? lu buka gerbang uretra ya, soalnya gua mau buang air kencing. Waduh, gak bisa bro. Lah, kenapa gitu? Badan gua udah penuh loh sama air kencing. Info si otak, si bos lagi di mobil. Jalanan juga macet parah. Kalau lu keluarin sekarang, si bos bisa ngompol bro. Otot, ini si bos udah sering banget nahan pipis. Lama-kelamaan kita bisa rusak. Gimana lagi bro? Kita mah cuma jalani perintah dari pusat. Woi otot sphincter uretra, kok lu buka gerbang uretra gak koordinasi dulu sama gua sih? Gua belum sempet kirim sinyal pengen pipis ke otak loh. Maaf bro, kita kehilangan tenaga untuk nutup gerbang uretra gara-gara si bos keseringan nahan pipis. Gua bilang juga apa? Jangan keseringan nahan kencing. Jadi aja kena penyakit inkontinensia urin atau bahasa gaulnya kencing tanpa disadari. Ya elah bro, kan kita mah cuma jalani perintah dari pusat. Kalau dari pusat nyuruh tahan ya kita tahan. Kalau nyuruh buka ya kita buka. Resiko kerusakan ya ditanggung sama pemilik tubuh lah. Ketiga, Kenapa lu otot sphincter uretra? itu kok ada batu di badan lu kandung kemih? Ya ini efek dari sering nahan pipis. Lah kok bisa bro? Gini bro, dalam air kencing itu ada kandungan mineralnya. Misalnya magnesium, kalsium, natrium, kalium, dan lain-lain. Terus apa hubungannya dengan nahan pipis? Ya kalau air kencing terlalu lama di badan gua, lama-lama mineral-mineral tadi bakal mengendap dan terbentuklah batu. Ini ya yang namanya bladder calculi atau batu kandung kemih. Nah, itu tahu. Sakit gak bro? Otot, pasti sakit lah. Apalagi kalau sampai batunya nyumbat di daerah uretra sini. Si bos bakalan kesiksa waktu dia pipis. Serem amat bro. Ya memang serem, makanya jangan sering-sering nahan pipis. Keempat, Waduh, ini air kencing udah penuh. Mana sih bos sering banget nahan pipis. Kalau gak cepet-cepet dibuang, bisa-bisa naik lagi ke ginjal nih air kencing. Kandung kemih, oi kandung kemih. Ginjal, kenapa badan lu kelihatan bengkak gitu?
Gua kena hidronefrosis, bro. Apaan itu hidronefrosis? Intinya ini penyakit yang bikin badan gua bengkak karena penumpukan urin. Lu sih sering telat buang air kencing. Ginjal, gua mah selalu on time ngasih aja bro yang rusak. Lihat gua juga makin hari makin rusak gara-gara si bos rajin nahan pipis. Kelima. Waduh, sakit oi. Oi kandung kemih, kenapa teriak-teriak? Iya nih bro ginjal, gara-gara si bos sering nahan pipis, bakteri jadi lebih mudah berkembang biak di badan gua. Udah gitu mereka seenaknya ngelukain badan gua. Waduh, gak bahaya memangnya? Ya bahayalah bro, kalau si bos pipis bisa keluar darah dan bakalan kerasa panas. Serem amat bro, mirip penyakit infeksi saluran kemih ya. Ya memang itu nama penyakitnya bro. Au! 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 Lah, kenapa sekarang lu yang teriak-teriak bro? Ini ada bakteri ngelukain badan gua. Kok mereka bisa ada di badan gua ya? Memang bakteri penyebab infeksi saluran kemih bakal naik ke ginjal kalau gak cepet-cepet diobati. Kenapa lu gak bilang dari awal? Biar lu gak panik bro. Hehehehe. Dasar. Sekian, terima kasih.